Kita masuk bab yang kedua, yaitu tentang program linear, ya. Kalau program linear ini sebenarnya dia itu lebih ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau program linear itu lebih nyambung lah di kehidupan nyata. Nah, jadi program linear itu sebenarnya bercerita tentang apa sih? Nah, sebenarnya kan kalau kita nih, misalkan orang tua kita kalau berdagang ya, kan kalau berdagang mah ya udah pada intinya mereka itu menjual sama membeli seperti itu aja. Kemudian mereka mendapatkan untung seperti itu, gitu kan? Nah, cuman sebenarnya dalam program linear ini, dalam matematika ini, di program linear dia memberikan suatu strategi di mana ketika kita ingin menjual sesuatu, kita itu bisa mendapatkan strategi bagaimana caranya kita memperoleh keuntungan yang semaksimum mungkin dengan modal kita yang sesedikit mungkin seperti itu. Misalkan ibu mau bikin dimsum nih, mau bisnis dimsum, misalkan ibu teh ya. Nah, dimsum itu kan sebenarnya bahan-bahannya banyak, ya nggak sih? Nah, jadi untuk bikin satu dimsum itu butuh berapa aci, butuh berapa daging kayak gitu kan. Nah, jadi di program linear itu dia akan memberikan strategi ibu itu harus modalnya kira-kira berapa sih? Nah, maksudnya modal ibu harus berapa supaya ibu mendapatkan untung yang maksimum gitu. Dengan menekankan ibu tuh punya budget segini gitu. Misalkan ibu punya budget 100.000, dengan budget 100.000 ini gimana caranya supaya ibu itu mendapatkan keuntungan yang semaksimum mungkin. Nah, jadi di program linear dia memberikan solusinya berupa apa? Misalkan di komposisinya. Jadi komposisinya diatur nanti sama si program linear itu, seperti itulah. Itu contoh yang sederhananya. Cuman nanti kita bakal lihat juga apa sih namanya? Contohnya juga nanti berupa soal cerita gitu ya. Kayak lahan parkir nih. Lahan parkir gimana caranya supaya keuntungan ongkos parkir itu semaksimum mungkin. Kalau misalkan harga parkir motor itu 2.000, harga parkir mobil itu berapa sih harga parkir mobil teh? 5.000 ya, segituan lah ya. Iya, Bu. Nah, jadi di lahan parkir itu kalau full kira-kira mobilnya harus berapa, motornya harus berapa, seperti itu. Kayak gitulah ya. Nah, cuman sebelum kita masuk ke program linear, ke mencari solusi seperti itu, kita harus tahu dulu konsep-konsep yang bakal kita terapkan, konsep matematika yang akan kita terapkan di program linear seperti itu. Nah, ini udah kelihatan share screen-nya. Sudah terlihat. Nah, jadi gini, program linear ini sebenarnya ada dua subbab aja yang akan kita pelajari. Itu yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian yang B itu program linear. Kalau kita lihat di sistem pertidaksamaan linear dua variabel, sebenarnya subbab yang A ini sudah kita pelajari di kelas 10 sebenarnya, ya. Cuman, ibu akan mereview ulang karena ibu tahu pasti gitu. Kalau kalian itu materi kelas 10 pasti ada yang sudah terdelete di pikiran kalian gitu ya. Nah, jadi di dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu yang pertama kita pengenalan ini lagi dari awal ya, persamaan linear dua variabel, kemudian yang kedua itu adalah pertidaksamaan linear dua variabel, yang ketiga adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti kita bedakan ya. Sebenarnya yang ketiga ini tuh adalah yang A kan sebenarnya. Nah, jadi untuk memahami A ini tuh kita pahami dulu 1 sama 2 ini gitu ya sebenarnya. Oke, kita next. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan linear dua variabel yang ke-1 ya. Nah, persamaan linear dua variabel ini kalau kita lihat nih, dia itu ya dari judulnya dulu lah ya, persamaan. Kalau persamaan itu identiknya dengan tanda apa? Sama dengan gitu ya. Kemarin kan kita di induksi matematika pasti melihat persamaan terus ya nggak? Ada ruas kiri, ada ruas kanan gitu kan. Nah, mereka itu ruas kiri, ruas kanan itu dihubungkan oleh tanda sama dengan, ya nggak? Nah, jadi ciri-cirinya nanti dia punya tanda sama dengan, persamaan linear. Kenapa linear? Nanti dia itu gambarnya itu pasti berupa garis kayak gitu ya. Dua variabel. Jadi nanti di persamaan tersebut ya,
variabelnya itu hanya ada 2 buah kayak gitu. Nah, oleh karena itu, bentuk umum dari persamaan linear 2 variabel itu adalah yang ini. AX tambah BY ditambah sama C. Dengan, kalau kita lihat ABC yang ini, ABC yang di sini adalah bilangan real atau bilangan biasa gitu, kalau kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian A-nya tidak 0, B-nya tidak 0, kayak gitu. Kemudian X dan Y-nya itu bersifat sebagai variabel, kayak gitu ya. Contoh, Ibu mau ngasih contoh aja dari bentuk umum ini. Contohnya, ada yang mau nyobain nggak? Misalkan 2X ditambah Y sama dengan 0. Ini salah satu persamaan linear 2 variabel, gitu kan? Kemudian apa lagi? Misalkan min 3X, bisa negatif juga ya. Min 4Y sama dengan 12. Ini juga merupakan salah satu persamaan linear 2 variabel. Ada yang mau nyoba lagi nggak? Ayo, ada yang mau ngasih contoh lagi nggak? Ada yang mau ngasih contoh? Jadi pada intinya di dalam persamaan linear 2 variabel ada ruas kiri, ruas kanan, kemudian ada 2 variabel gitu. Ya, dengan koefisien di sini bebas mau berapa aja, mau 1, 2, 3 dan seterusnya, mau pecahan boleh. Ada yang mau lagi nggak? 1 aja. Ada? Izin mencoba, Bu. Boleh, Rizky ya? Iya, Bu. Kayak itu sama dengannya bebas aja kan, Bu, nggak usah dihitung dulu. Nggak usah dihitung. Ini mah cuma contoh aja. Ini Ibu ngasal loh. Min 3, ininya min 4. Ibu nentuin sendiri. Baik, Bu. Sok. Ini aja, Bu. 10X sama ditambah 5Y, Bu, sama dengan 15. Nah, boleh kayak gitu. Betul ya? IPS 5 ya? Iya, Bu. Nah, betul ya kayak gitu. Sebenarnya bebas gitu. Ini kan masih memberikan contoh aja dari persamaan linear 2 variabel. Seperti itu ya. Yang lainnya paham? Paham. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Ya udah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi di persamaan linear 2 variabel ini, kita juga... Kenapa? Oke, yaudah dilanjutin aja. Nah, jadi dari persamaan linear 2 variabel ini juga, kita akan mencoba menggambar grafiknya, ya. Oh, iya, sok silakan. Gimana? Iya, nih. Mana ya, nih? Mana ya nih tadi? Oke, yaudah dilanjutkan dulu aja ya. Kalau ingin bertanya silakan di chat aja gitu. Oke, nah sekarang Ibu akan memberikan contoh. Jadi setiap gambar atau setiap persamaan linear 2 variabel ini, sebenarnya kita bisa menggambarkan grafiknya dalam koordinat kartesius. Yang pasti, dia itu gambarnya adalah linear atau garis ya. Ini teh garis, maksudnya seperti itu. Nah, sebagai contoh, Ibu ingin memberikan contoh yang sebenarnya udah ada sih di buku, cuman Ibu langsung aja ya. Nah, sekarang ini dulu sebelumnya. Tentukan pasangan X, Y, yang memenuhi 2X kurang 3Y sama dengan 12 gitu. Ini kan persamaan linear 2 variabel. Dengan X, Y-nya bilangan real. Variabel bilangan real. Nah, sekarang kalau ingin mencari pasangan X, Y ya, sebenarnya pertama-tama kalian cari dulu, sama kalian dimisalin dulu X-nya sama dengan 0 atau bebas sebenarnya sih kalau di sini ya. X-nya boleh ambil, kalau di sini kan dicontoh
ambilnya X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 6. Sebenarnya yang ini bebas ya. Yang ini tuh bebas. Maksudnya, kalian bisa ambil sebenarnya X-nya sama dengan 1 juga boleh sebenarnya. Atau X-nya sama dengan 2 juga boleh. Bilangan berapapun X-nya. Jadi salah satu X atau salah satu Y kalian misalkan dulu, kayak kalian ambil aja sembarang kayak gitu. Tapi kalau dicontoh di sini, yang dimisalinnya atau yang diambilnya itu adalah X sama dengan 0. Nah, nanti pada saat X sama dengan 0, kita baru cari Y-nya. Nah, ini kan X-nya jadi 0 ya. Nah, baru kita mau mencari Y-nya itu siapa? Seperti itu. Gimana caranya? Caranya itu kita memasukkan atau mensubstitusi X di sini, di persamaan yang ini, kita menggantikan X-nya menjadi 0, kayak gitu. Nah, didapatlah 2 dikali 0 kurang 3Y, ya nggak? Nah, kayak gini, 2 kali 0 kurang 3Y, ikutin terus persamaannya, sama dengan 12, kayak gitu. Nah, terus kan ini sama kita dihitung dulu. 2 kali 0, 0 kan? Nah, bersisa min 3Y kan? Berarti min 3Y sama dengan 12. Kalau min 3Y sama dengan 12, berarti Y-nya berapa? Negatif Negatif 4, Bu. Negatif 4. Dari mana? 12 dibagi sama negatif 3. Seperti itu. Paham sampai sini? Izin bertanya, Bu. Nah, ya, oke. Nah, setelah dapat Y sama dengan negatif 4, baru, jadi pada saat X-nya sama dengan 0, ternyata Y-nya itu adalah negatif 4. Baru dapatlah titiknya itu adalah 0, negatif 4 yang ini. Itu, ya. Nah, tadi siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, kenapa? Kalau itu tuh, Bu, yang 12-nya dibagi sama 3Y, walaupun 12-nya bukan anggota dari Y, nggak apa-apa itu tuh, Bu. Iya, jadi kan ini kan sebenarnya caranya sama aja kayak kita menyelesaikan ini, kayak misalkan 2X sama dengan 4. Berarti X-nya berapa? X-nya berarti 4-nya itu, Bu. X-nya berarti berapa? Kalau 2X sama dengan 4? 4 dibagi 2, Bu. Nah, itu 4 dibagi sama 2, kayak gitu. Dibagi maksudnya, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau dicontoh langsung ya. Dicontoh itu langsung, cuman ibu kasih prosesnya kenapa bisa begitu, ya. Nah, Terima kasih, Bu. Oke. Nah, dari sini sebenarnya ada proses dulu, gitu ya. Itu adalah 2 kali 0 kan 0, segini tuh 0. Nah, ini sisanya min 3Y, gitu. Min 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya itu adalah 12 per min 3 ya. Itu. Dapatlah Y sama dengan negatif 4. Langsung loncat lagi ke sana kayak gitu, ya. Paham? Paham, Bu. Oke, nah, terus apa lagi? Terus kalau misalkan X-nya sama dengan 3. Jadi di sini boleh ambil X sama dengan 3. Nah, nanti masukin sama kita atau substitusi atau ganti X-nya di sini, ganti di sini. Karena kita misalkan X sama dengan 3, artinya kita mau mengganti X menjadi 3 kan? Makanya dapatlah 2 dikali 3 dikurangi 3Y, kayak gitu, ya. 2 kali 3 dikurangi 3Y sama dengan 12. 2 kali 3 berapa? 6. Nah, ini kalau misalkan ada proses lagi. 2 kali 3 itu kan sebenarnya 6 dikurangi 3Y sama dengan 12 gitu kan. Nah, ini min 3Y. Kalau jadi 6-nya pindah ke sana ya, pindah ke kanan jadi apa? Jadi negatif 6. Ya, berarti kita punya 12 kurangi 6 kan? Ya enggak? Betul? Betul, Bu. 12 kurangi 6 itu 6. Oh, berarti Y-nya itu adalah berapa? 6 bagi negatif 3. Nah, gitu. 6 bagi negatif 3 berapa? Negatif 2. Nah, gitu. Dapat Y-nya negatif 2. Gitu caranya ya. Nah, jadi pada saat X-nya itu sama dengan 3, ternyata kita bisa memperoleh Y sama dengan 2 gitu ya.
Jadi dari persamaan linear dua variabel ini, ya, kalau ada bentuk 2x min 3y sama dengan 12, jadi dengan kita memisahkan salah satu di antara dua ini, misalkan di antara x sama y, kita memisahkan satu nih. Misalkan si x-nya sama dengan berapa? Nah, kalau kita memisahkan x-nya sama dengan berapa, nanti kita bakal dapet y-nya sama dengan berapa, kayak gitu loh. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan ibu memisahkan y-nya 0, nanti kita bisa nemu si x-nya itu sama dengan berapa, gitu. Dengan cara yang sama kayak gini. Jadi prosesnya itu melalui substitusi dulu, kayak gitu ya. Paham sampai sini? Oke, nah begitupun ketika x-nya sama dengan 6 gitu. Berarti 2 dikali 6, 12. 12-nya pindah ke sana, berarti jadi min 12 kan? Ya enggak? Ya, Bu. Nah, jadi ntar 12 kurang 12 kan 0, berarti min 3y sama dengan 0 gitu loh. Kalau min 3y sama dengan 0, berarti y-nya berapa? 0 dibagi sama min 3 kan? Kalau 0 bagi min 3 berapa? 0. Paham sampai sini? Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari 3 titik ini, jadi kita dapat nih ternyata 2x min 3y sama dengan 12 itu adalah suatu garis yang melalui titik-titik 3 ini. Yaitu siapa aja? 0, min 4, 3, min 2, 6,0. Sebenarnya kita bisa menghitung lagi, kalau x-nya 12, y-nya berapa? Sebenarnya bisa banyak sekali titik-titik yang bisa kita temukan melalui proses substitusi ini. Cuman, kalau untuk menggambar suatu garis, ya, kita cukup membutuhkan 2 titik aja kayak gitu. Karena apa? Nih, kita lihat ya. Kalau ibu punya 1 titik, garisnya kan bisa bermacam-macam, ya nggak? Betul tidak? Betul, Bu. Tapi kalau misalkan kita punya 2 titik, garis yang melalui 2 titik tersebut pasti cuma ada tepat satu aja, nggak lebih gitu. Ya nggak? Iya, Bu. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk menggambar sebuah garis, kita cukup butuh 2 titik aja kayak gitu. Nah, ibu ketik di sini ya. Pakai warna merah biar ini. Ya Allah. Mana sih tadi teh? Ya udah gambar lagi. Untuk menggambar garis, cukup ambil 2 titik saja. Kayak gitu, ya. Jadi modal untuk menggambar satu garis itu 2 titik aja cukup, gak usah banyak-banyak kayak gitu. Ini catatan ya. Ini catatan. Nah. Jadi catatannya untuk menggambar garis cukup ambil 2 titik. Nah, coba kita lihat. Sekarang gambar yang akan kita... Nah, kayaknya yang lebih enak ini deh. 3, min 2 sama 6,0 sih. Nah, ini kan sementara titik yang tersedia di sini kan ada 3 ya, 1, 2, 3, sebenarnya kayak gitu ya. Cuman ibu mau ambilnya 3, min 2 sama 6,0. Kenapa? Supaya dia itu kelihatan kalau di koordinat kartesius ini ya. Kalau 3,2, tahu nggak gimana titiknya kalau 3,2 ada di mana? Yang 3-nya ada yang di horizontal, Bu. Nah, gini ya. Oke. Ingat, kalau misalkan 3,2 berarti x-nya 3, y-nya min 2 ya. Sumbu x yang mana? Iya, Bu. Ini sumbu yang di bawah, Bu. x. Ini sumbu y. Y. Kalau 3, min 2, artinya x-nya 3, y-nya min 2. Berarti x-nya di 3, x-nya di 3, y-nya min 2 gitu kan? Nah, gitu. Bukan berarti titiknya yang ini ya, tapi pertemuan antara 3 dengan min 2, yaitu yang ini. Paham ya sampai sini? Inilah titik 3, min 2. Kayak gitu. Begitupun titik yang kedua, 6,0. Berarti kalau 6,0, x-nya di 6, y-nya di 0 gitu. Ya.
Kalau X-nya di 6 berarti yang mana? Ini kan X-nya 6 ya? Gitu kan? Kalau Y-nya 1, 2, 3 kan di atas ya? Berarti di atas ini. Kalau 0 berarti di sini doang gitu kan? Nah, berarti pertemuannya di sini aja. Begitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Kayak gitu. Nah, kita sudah dapat titik 3,2, 3, negatif 2 dengan 6,0. Nah, dari dua titik ini baru kita tarik garis. Ini teh di fitur ini tuh nggak ada gambar garis ya, jadi ibunya harus gambar rapi gitu. Ya udahlah, pakai warna apa ya, biru aja deh. Nah, ibu gambar gini. Bismillah. Aduh. Bismillah. Jelek. Ih, ntar ya. Nah, gini. Nah, jadi ini garis yang melalui 3, negatif 2 dengan 6,0. Gak apa-apa ya ininya. Ngagal yang dikit gak apa. Nah, jadi kalau garis itu sebenarnya dia itu panjang sekali. Dia tidak punya ujung ya. Ke sana terus sampai ujung sana. Sampai keluar monitor gitu ya. Ini juga yang bawah juga sebenarnya ke bawah terus gitu. Cuman sama ibu dibatasin aja. Nah, gimana caranya? Nah, ibu beri panah nih. Panah itu maksudnya dia itu bakal maju tidak berujung kayak gitu. Begitupun ini juga sama. Gitu ya. Inilah suatu garis dengan persamaannya apa? 2x min 3y sama dengan 12 gitu ya. Jadi 2x kurang 3y sama dengan 12. Begini cara menggambarnya. Maksudnya inilah grafiknya dalam koordinat kartesius seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau ini Bu yang tadi buat ngintinya untuk pemisahan itu bebas Bu atau ada aturan sendiri Bu buat pemisahannya? Bebas sekali. Rizky mau misalin apa? Misalkan Rizky mau misalin apa? Misalnya itu Bu X-nya diganti jadi 7 gitu Bu. Boleh. Jadi 7. Boleh ganti jadi 7 boleh. Mau ganti jadi 10, 100 boleh. Itu sebenarnya bebas ya. Cuman kenapa sih kalau di contoh ini ngasih ngitungnya itu misalinnya itu X sama dengan 0, 3, 6 supaya ketika ngitung 3Y-nya itu sama dengan 12 kan jadi bisa dibagi gitu. Ngerti nggak? Jadi 12 bagi 3 kan 4 gitu. Bilangan bulat supaya gampang menghitung Y-nya gitu loh. Ya. Ibu kasih contoh lagi ya. Ngerti nggak sih Rizky? Paham Bu. Oke, nah. Ibu kasih contoh lagi. Sini deh. Nomor 2. Gambarkan grafik. Misalkan ibu mau gambar ini min X min X plus 2Y sama dengan berapa ya? 6 gitu ya. Nah, gini. Gambarkan min X plus 2Y sama dengan 6. Nah, pertama sebenarnya lebih enaknya gini. Berarti kita cari 2 titik dulu ya. Berarti yang pertama kita cari 2 titik dulu. Nah, yang pertama mau ambil apa? Mau ambil berapa? Kalau ibu boleh saran ya. Jadi sebenarnya kita ambilnya bilangannya yang kecil-kecil aja, gak usah yang gede-gede kayak 100, kayak 10.000, gak usah. Mending yang kecil-kecil aja kayak 1, 0, min 1, atau 2, atau 3, boleh kayak gitu ya. Ibu nyaranin itu supaya kita ngitung ini gak terlalu besar nantinya gitu ya. So, mau ambil berapa? X-nya atau Y-nya? Bebas ya. 1, Bu. Apa yang 1? X-nya atau Y-nya? Y-nya. Nah, boleh. Ambil Y-nya sama dengan 1. Itu tadi siapa? Muna. Iya, Ibu. Muna teh IPS 5. Oke. Ya dah. Iya, Bu. Oke. Jadi tadi kata Muna,
kita mau ambilnya Y sama dengan 1, boleh. Nah, baru kita substitusi ke sini, gitu. Tapi yang digantinya siapa? Y-nya menjadi 1, gitu ya. Nah, berarti kita tulis lagi persamaannya, dapat apa nih? Min X ditambah 2 dikali berapa? 1 sama dengan 6, gitu. Terus ekivalen, min X, 2 kali 1 berapa? 2 2, Bu. sama dengan 6. Terus apa lagi? Min X, 2-nya pindah ke sana, jadi berapa? 6 kurangin 2. 6 kurang 2 berapa? 4. 4. Kalau negatif X sama dengan 4, berarti X-nya berapa dong? Min 4. Nah, gitu ya. Udah deh. Tadi baru kita dapat bahwa pada saat Y-nya 1, itu X-nya itu adalah min 4. Berarti titiknya berapa koma berapa? 2, Negatif min X. 4, Nah, itu min 4, 1 gitu. Kenapa? Jadi lihat urutannya X, Y gitu. Oh, berarti X dulu yang kita tulis. Siapa? Min 4. Baru Y-nya 1. Kayak gitu ya. Nah, terus ini baru 1 titik. Sekarang titik 1 lagi, siapa yang mau ambil berapa? coba. Mau Ritza. X-nya diganti 2, Bu. X-nya ganti 2. Coba mau Ritza. Nah, X-nya ganti 2. Oke. Berarti jadi apa? Min. X-nya ganti jadi 2, berarti min 2 ditambah 2Y sama dengan 6. Terus diapain lagi nih? Pindah ruas, Bu. Siapa yang pindah ruas? Kurangin 2-nya. Jadi berapa? Jadi plus 2 jadi 8. Oke. Berarti Y-nya berapa? 4. 4 gitu ya. Berarti titiknya berapa koma berapa? 2,4 gitu ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya ini yang ini tuh nggak ada stabilo lagi ya. Ya udah, ini stabilo bukan sih? Nah, ya udahlah. Jadi yang kita lihat ininya nih. Y-nya sama dengan 1, X-nya 4 gitu. Pada saat X-nya sama dengan 2, Y-nya itu sama dengan 4 gitu ya. Ya udah. Nah, baru kita gambarkan dalam koordinat kartesius kayak gitu. Ibu ngambilnya dari sini biar enakan. Ntar ya. Kita menggambar. Di sini aja lah. Nah, baru kita gambar nih dalam koordinat kartesius. Titiknya tadi berapa aja? Alah, min 4,1 ya. X-nya min 4, Y-nya 1. X-nya min 4 kan yang ini ya? Ya kan? Iya, Bu. Y-nya 1. Nah, karena Y-nya 1 di sini, berarti mereka bakal ketemunya di sini nih. Aduh, ini nggak apa-apa ya tadi. Nah, di sini lah. Kayak gitu ya. Nah, sekarang 2,4. X-nya 2. X-nya 2. Y-nya 4 gitu. Berarti ketemunya gini ya. Nah, di sini. Berarti yang mana aja? 1, 2 ya. Ini berapa koma berapa? 2,4. Ini min 4,1. Nah, baru jadi ada 2 titik ini kalian baru tarik garisnya warna biru aja biar beda. Nah, sebenarnya kalau gambar di kertas kan lebih gampang ya kalian. Nah, kayak gini lah. Ya udah, gak apa-apa, gini aja ya. Kayak gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai garis dengan persamaannya adalah min X plus 2Y sama dengan 6. Gitu ya. Gitu cara gambar garisnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Belum kesini sih. Nah, sekarang
gimana sih kalau misalkan ini ada cara cepet ya. Ibu kasih cara cepet. Cara cepat. Jika AX ditambah BY sama dengan AB, bentar ya. Maka, nah ini ibu langsung gambar ini. Ibu, gini aja deh. Nah, sebenarnya lebih enaknya kalau ibu gambar koordinat. Ya udah gini aja lah. Ibu gambar koordinat manual aja deh. Nah, jadi ini ada cara cepatnya ya. Jadi gini ya, kita perhatikan persamaan linear dua variabelnya. Kalau bentuknya itu AX tambah BY sama dengan ruas kanannya itu adalah AB. AB itu adalah perkalian antara koefisien A dengan koefisien B. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini, kalau ada bentuk AX tambah BY sama dengan perhasil kali mereka, nah maka cara menggambar cepatnya adalah gini, ya. Jadi lihat yang menjadi koefisien X siapa? A kan? Ya nggak? Betul? Yang menjadi koefisien X itu A. Nah, berarti di sumbu Y ada suatu titik namanya A gitu. Nah, terus kalau koefisien dari Y kan itu B. Nah, jadi di sumbu X, ingat di sumbu X-nya ada B gitu. Baru kita tarik garis kayak gini. Kayak gitu. Inilah gambar dari persamaan garisnya AX tambah BY sama dengan AB. Paham nggak sampai sini? Ini cara cepatnya kalau misalkan ruas kanannya itu perkalian antara A dan B-nya gitu. Paham sampai sini? Jadi mereka saling bertukar. Kalau A-nya dikali X, oh berarti A ini ada di sumbu Y gitu. Kalau B dikali Y, oh berarti B-nya ada di sumbu X kayak gitu. Ya, bisa? Bisa? Nah, ibu kasih contoh nih. Bisa, Bu. Ibu kasih contoh ya. Di mana ya? Yang baru aja lah. Di sini. Nah, ini ibu kasih contoh di sini. Contohnya gini. Gambarkan misalkan apa ya? 2x ditambah 4y sama dengan 8 gitu. Berarti kita bisa pakai cara cepet gak? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, dengan koefisien dari x itu 2, koefisien dari y-nya itu 4. Oh, berarti kita gambar dulu koordinatnya. Jadi ini emang ngegambar secara kasar, tapi tetap harus skalanya sama gitu. Maksudnya ketika kita nulis 2, ini 2 berarti ini harus 4 gitu kan? Ya. Kalau ini 2, ini 4 kayak gitu. Terus ini berarti 6 kayak gitu. Jadi harus tetap sama skalanya ya. Nah, berarti yang ada di sumbu X ini titiknya apa aja? 2, Bu. Nah, kan karena 2x, karena x-nya itu koefisiennya 2, berarti di sumbu y, ini kan sumbu y, sumbu x ya. Jadi di sumbu y itu ada siapa? 2 kan? Iya. Di sumbu x siapa? Ada 2. 4. 4. Nah, udah deh gitu. Kalau udah gitu kita tarik garis gitu. Nah, kayak gitu. Ini gambar garisnya gitu. Lebih gampang kan? Ya nggak? Misalkan, jadi seperti itu cara cepetnya. Cuman kan kalau ini nggak rapi. Coba ibu mau gambar di GeoGebra ya. Persamaannya apa? 2x tambah 4y sama dengan 8. 2x ditambah 4y
sama dengan 8. Gambarnya sama nggak? Tuh, sama kan? Mereka ketemunya di berapa? Di 2, ya kan? Kelihatan di sini? 2 sama 4 tuh. Gitu. Mirip kan? Mirip ya? Iya, Bu. Nah, kayak gitu loh, ya. Itu cara cepetnya. Nah, perlu contoh lagi nggak? Perlu contoh lagi lah ya. Yang kedua, ini kalau ada negatifnya. Gambarkan apa ya? Misalkan min 3x ditambah 5y sama dengan 15 gitu. Sorry, min 15. Nah, ini bisa pakai cara cepet nggak? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, karena negatif 3 dikali 5 itu negatif 15. Ingat ya, dia itu bisa karena ini hasil kalinya. Tapi kalau misalkan ini 15 bukan negatif 15, itu nggak bisa, karena bukan hasil kalinya, ya. Jadi syaratnya dia itu adalah hasil kali, gitu ya. Kayaknya ini terlalu kurang. Negatif 15. Nah, coba kalau ibu gambar. Aduh, ya Allah. Ini jelek banget sih. Yaudah deh, pakai GeoGebra aja. Ntar. Biar enakan. Biar lebih bagus, ya. Nah, ini contohnya. Kalau koefisien X kan min 3, berarti di sumbu Y-nya kita ambil berapa? Min 3 kan? Ya nggak? Ya, Bu. Nah, terus kalau koefisien Y-nya kan 5, berarti di sumbu X kita ambil 5, Bu. Nah, kayak gitu. Baru tarik garis sama kita. Udah aja gitu. Cuman narik garis ini manual. Astagfirullah. Nah, kayak gitulah. Nah, kena nih ceritanya ya. Nah, gitu. Jadi ini cara cepat menggambar garis seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Tidak ada? Iya, Bu. Oke, nah. Sekarang sebenarnya sebelum kesini masih ada yang perlu dijelaskan sih. Ya udah kita ini aja dulu ya. Lanjutin aja dulu. Nah, jadi sekarang dibalik nih. Jadi sebenarnya ini konsep yang paling utama ya. Konsep paling utama tuh yang satu ya. Supaya nanti kalian kuat di konsep selanjutnya gitu. Nah, sekarang kadang kan tadi mah gini ya. Tadi tuh kita kalau soalnya selalu kayak gini. Soalnya kalau diberikan persamaan linear dua variabel, pasti tugas kita suruh apa sih? Gambarin, ya nggak? Selalu disuruh ngegambar kayak gitu ya. Nah, sekarang coba dibalik nih. Kalau misalkan ada gambarnya, coba kalian cari persamaan linear dua variabelnya atau persamaan garisnya seperti apa gitu. Sekarang di sini Ibu bakal beri contoh dari gambar. Tentukan persamaannya. Gitu ya. Dari gambar tentukan persamaan linearnya kayak gitu. Nah, Ibu kasih contoh dulu. Nah, ini kalau kita lihat materi yang ini itu mengulangi lagi materi SMP sebenarnya. Contohnya Ibu gini dulu deh. Ini ceritanya kita udah tahu ya. Berapa ya? Nah, ini ceritanya kita sudah tahu gambarnya apa. Misalkan gambarnya yang ini.
Ini gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Udah kelihatan kan? Kelihatan? Terlihat, Bu. Oke. Nah, jadi nanti kita punya gambar. Contoh, ini nih. Ketika kita punya gambar, tentukan persamaan linearnya. Nah, caranya gini ya. Pertama, di sini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya tentukan yang ke satu, cari di gambar maksudnya 2 titik yang dilalui garis. Nah, kalian kasih nama, yaitu misalkan x1, y1 dan x2, y2. Nah, pertama cari 2 titik yang dilalui oleh garis. Pasti itu kita lihat melalui gambar kan. Nah, kemudian yang kedua, maka persamaannya itu, masih ingat gak rumusnya apa? Rumus persamaannya? Persamaan garis yang melalui 2 titik. Ada yang masih ingat? Berapa? Yang x1 min x2 itu. Nah, itu ya yang kayak gitulah. Gimana? Y, ini rumusnya ya. Y min Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan apa? X min X1 per X2 min X1 itu ya. Dengan X1 Y1-nya yang ini, X2 Y2-nya itu yang ada di sini gitu ya. Paham? Nah, ini harus kita ingat nih rumus ini. Soalnya kepake juga. Soalnya kadang kalau di program linear gambarnya itu dikasih, kita disuruh nyari persamaannya apa kayak gitu ya. Nah, ini sama Ibu dikotakin ya biar kalian, ini penting gitu ya. Ini materi SMP nih. Warna apa ya enaknya? Ini tuh warnanya cuma dikit lagi ya. Gak apa-apa lah. Nah, kayak gitu. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Nah, garis ini melalui apa? Garis ini melalui titik apa aja sih yang kita lihat di gambar? 2,0, Bu. Ya, 2,0 sama berapa? Min 6,0, Bu. Min 6,0. Coba. Nah, Ini kan sumbu X ya. Ini sumbu Y. Itu. X-nya di 0, Y-nya min 6 gitu ya. Berarti kita punya 0, min 6 kayak gitu. Nah, udah gitu supaya kita nggak lupa ya, sama kita kasih label nih biar enak. Ini jadi siapa? X1, ini jadi Y1 gitu. Ini jadi siapa? X2, Y2 itu ya. Nah, baru udah gitu kita masuk ke rumusnya. Berarti rumusnya itu adalah siapa? Tulis lagi, Y min Y1, harus hafal ya, dibagi siapa? Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi kita hanya mensubstitusi X1 Y1, X2 Y2. Berarti X sama Y ini mah diamin aja sama kita kayak gitu ya. Yang berubah itu Y1, Y2, X1, X2 kayak gitu ya. Sok, Y kurang Y1 berarti apa nih? Y min 0. Ya, Y kurang 0 per min 6 min 0. Ya, sama dengan X min X min 2. Terus? 0 min 2, Bu. Oke, betul. Baru dihitung. Y kurang 0, Y udah gitu aja ya. X kurang 2, gini, X min 2. Kalau min 6 dikurangi 0, min 6. 0 kurang 2 berapa? Min 2. Min 2, kayak gitu. Nah, udah beres. Belum. Ini kita kali silang dulu ya. Ini ke sana, ini sama Ibu dikali silang ke sana. Ini ke sana, gitu ya.
Nah, baru kita dapat min 2 dikali Y, gitu kan? Menjadi min 2Y ya. Langsung aja. Sama dengan min 6 dikalikan X min 2. Pakai kurung dulu, jangan lupa. Baru dapat min 2Y sama dengan min 6 kali X berapa? Min 6X. Oke, min 6 dikali min 2 berapa? Plus 12, Bu. Ya, betul. Nah, udah gitu, baru sebenarnya kalau udah kayak gini, sama ibu misalkan mau dibagi 2 boleh ya. Jadi bebas ini karena ini persamaan, sama ibu bagi 2 dulu. Atau mau langsung juga nggak apa-apa ya. Mau langsung pindahin yang kanan ke kiri boleh. Itu mah terserah gimana PG-nya mau kayak gimana. Biasanya kalau di pilihan ganda, itu yang paling sederhana. Karena ini koefisiennya min 2, min 6 sama 12, semuanya kan bisa dibagi 2 sama kita ya. Jadi disederhanain dulu koefisiennya gitu. Berarti, atau bagi min aja deh, bagi min 2 ya. Min 2 bagi min 2 berapa? Y, ya kan? Iya, Bu. Min 6 bagi min 2 berapa? 3X. 12 bagi min 2 berapa? Min 6. Min 6, Bu. Jadi udah selesai di sini. Y sama dengan 3X min 6 atau misalkan kita kan biasanya kayak gini bentuknya ya persamaan tuh. Kayak gini nih. X sama Y-nya berada di ruas yang sama, ya udahlah. Sama ibu dipindah ruasin ya. Y-nya pindah ke sana boleh nggak? Boleh? Berarti jadi apa? 3X dikurangi sama Y, gitu kan? Min 6-nya pindah ke kiri jadi positif, betul tidak? Betul. Nah, sama aja. Boleh kayak gini, ya. Atau misalkan sebenarnya bentuknya sama kan? Berarti kalau mereka sama itu 3X min Y sama dengan 6, sama aja kayak gitu, ya. Ini sama aja nih. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ibu bertanya, Bu. Ya, Sofi. Kalau misalkan jadi Y min 3X sama dengan min 6 itu boleh gak, Bu? Y min apa? Oh, boleh. Atau boleh juga gini. Atau 3X-nya yang pindah ke sana ya, Sofi ya? Iya, Bu. Oke, boleh sekali. Y dikurangi 3X sama dengan min 6. Boleh nih, atau apa lagi nih kira-kira? Atau bentuknya, biasanya Sofi lebih enaknya urutannya X dulu baru Y ya. Kalau misalkan bentuknya kayak gini, sama ibu tuker berarti jadi min 3X ditambah Y sama dengan min 6, sama aja nih. Ini ibu hanya menukar ini ya, min 3X tambah Y aja. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Aduh. Kayak gitu ya. Nah, sekarang jadi itulah caranya menentukan persamaan garis jika diketahui gambar kayak gitu ya. Oke, kita lanjutin. Atau perlu contoh lagi nggak? Atau udah cukup? Atau mau coba latihan? Nih, kalau ibu lihat kan ini gambar yang nomor 1 ya. Tadi ibu gambar di GeoGebra udah ada persamaannya nih. Nih katanya 3X min Y sama dengan 6. 3X min Y sama dengan 6 nih. Pakainya yang ini. Mana sih? Nah, yang ini nih pakainya. Ya. Jadi kalau kalian menuliskannya dalam bentuk ini, 1, 2, 3, 4, ini udah betul ya. Mau yang ini juga udah betul. Jadi bentuk Y sama dengan 3X min 6 itu bermacam-macam. Yang penting pindah ruas kayak gitu aja. Ya. Oke. Yaudah. Mau dilanjutkan? Lanjutkan aja. Atau perlu contoh lagi? Ya, ini bertanya, kalau yang Y-nya harus ada di belakang atau bisa pindah-pindah, bisa ke depan, mohonlah. Atau belakang sebelumnya. Nah, jadi urutannya boleh pindah-pindah. Kayak gini nih. Kayak, misalkan ibu punya bentuk ya.
2x ditambah 3y sama dengan 10 misal gitu ya. Nah, ini boleh sebenarnya y-nya ditaruh di depan jadi 3y tambah 2x sama dengan 10 sama aja. Ini sama aja. Atau misalkan ibu punya bentuk min x ditambah 2y sama dengan 6. Ini ibu ganti nih. Berarti 2y-nya dikedepanin. Berarti 2y min x-nya ke belakang. Min x sama dengan 6. Sama aja gitu ya. Begitu ya, Yani ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, sekarang pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau persamaan linear dua variabel, itu gambarnya garis lurus aja kayak gini. Kalau pertidaksamaan linear dua variabel, dia juga sebenarnya gambarnya garis gitu. Cuman bedanya, karena ini tandanya lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, kayak gitu, nanti di garis itu, ada sisi yang diarsir, maksudnya ada daerah yang lebih besar, ada daerah yang lebih kecil, kayak gitu, ya. Nah, gimana caranya? Contohnya yang kayak gini. Tentukan daerah penyelesaian 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Berarti pertama, ini kan contohnya. Nah, yang pertama kita gambar dulu garisnya. Garis yang kayak biasa, 2x tambah 3y sama dengan 12-nya, kita hitung dulu garisnya kayak gitu. Ya, langkah-langkahnya yang pertama, gambar garisnya dulu. Garisnya, garis apa? 2x tambah 3y sama dengan 12. Ini 2 kali 3 bisa pakai cara cepat nggak ini? Bisa, Bu. Bisa pakai cara cepat tidak? Nggak bisa, Bu. Bisa, karena sisi ruas kanannya 12 kan. Nah, berarti kita manual aja. Pakai permisalan ya. Kalau pakai permisalan mau berapa? X-nya sama dengan 0. Nah, lebih enak sebenarnya X-nya sama dengan 0 ya. Kalau X-nya 0, berarti kan ini 2 kali 0 ya. Ditambah 3y sama dengan 12. Berarti kan ini 0 segini. Kalau 3y sama dengan 12, berarti y-nya berapa? 4, Ibu. Y-nya 4. Berarti titiknya berapa? 0,4. Nah, terus ini ibu misalin y sama dengan 0. Lebih enak juga nih. Nah, sama caranya. 2x ditambah 3 kali 0 ya. Sama dengan 12. Ini 0 segini. Berarti kita punya 2x sama dengan 12. Kalau 2x sama dengan 12, x-nya berapa? 6. Ingat, berarti x-nya 6, y-nya 0 ya. Berarti titiknya itu adalah 6,0. Beres. Baru kita masukkan ke koordinat kartesius. Ini tadi kita berapa aja sih? 6,0 sama 0,4. Nah, ini lebih enak. Nah, gini nih. Enam koma nol ya? 0,4. Nah, udah. Nah, udah gitu. Baru kita lihat di gambar. Bentar ya, pakai yang merah. Kalau ini melalui 0,4, berarti x-nya 0, y-nya 4 di sini ya. Itu kan? Terus 6,0 berarti yang ini. Baru udah gitu, kita tarik garis. Gimana tarik garisnya? Nah, ini. Aduh. Yaudah, nggak apa-apa ya. Melenceng terus. Nah, gitu. Ini garisnya. Tapi, ini kan sebenarnya garis 2x tambah 3y sama dengan 12 gitu. Nah, sekarang karena dia bentuknya tuh lebih kecil sama dengan 12 ya. Kalau lebih kecil sama dengan 12 artinya kalau kita lihat garis, ini kan garis itu
ini kan kita punya bidang, ya nggak? Bidang itu dibelah oleh garis, namanya garis A ini, menjadi dua bagian. Bagian yang kanannya sama bagian yang kirinya. Betul tidak? Betul, Bu. Nah, jadi di antara dua sisi, dua belah, jadi di antara dua belahan ini ada yang merupakan daerah yang lebih besar atau daerah yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan ya, ini daerah yang lebih besar, ini pasti daerah yang lebih kecilnya. Begitupun sebaliknya, kalau ini daerah yang lebih besar, ini daerah yang lebih kecilnya. Gitu ya. Cuman masalahnya kita nggak tahu nih daerah yang ini tuh daerah yang lebih besar atau bukan, kayak gitu. Begitupun yang ini kita juga belum tahu dia itu daerah yang lebih besar atau lebih kecil, kayak gitu. Nah, oleh karena itu untuk menentukan dia itu daerah yang lebih besar atau lebih kecil, kita ambil salah satu titik di salah satu daerah gitu, ya. Nah, misalkan yang ini. Ini berarti langkah 2-nya, ambil salah satu titik di salah satu daerah. Nah, contohnya, ini kan Ibu punya daerah 1 sama daerah 2 ya. Jadi daerah 1 itu adalah daerah yang garis ke atas gitu. Kalau daerah 2 itu adalah garis yang ke bawah. Nah, jadi kita pilih salah satu. Nah, contohnya kita mau milih siapa nih kira-kira? Mau milih daerah 1 dulu atau daerah 2 dulu? Pertanyaannya. Salah satu aja, ini mah nggak usah dua-duanya. Mau milih daerah berapa? Daerah 1, Bu. Daerah 1. Ibu misalkan mau ambil daerah 1 gitu. Terus di daerah 1 daerah 1 ini ya. Misalkan Rizky mau ambil daerah 1 gitu ya. Nah, Rizky di daerah 1 ini pilih salah satu titik, mau titik berapa, koma berapa gitu. Mau pilih titiknya berapa, koma berapa. Pilih titik aja yang ada di daerah sini. Titik ini mau? 6,0, Bu. Ini titiknya berapa, koma berapa? 0,6. 0,6, jangan lupa ya. Kalau di sumbu Y itu 0,6. Nah, tadi Rizky dapatnya 0,6. 0,6 itu di daerah 1. Nah, jadi nanti ketika Rizky masukin ke sini, kita masukin ke sini, nanti ketahuan mana dia tuh daerah yang lebih besar atau lebih kecil, kayak gitu. Jadi ketika Rizky ambil 0,6, hasilnya itu Rizky bisa menentukan bahwa ternyata daerah 1 itu adalah daerah yang lebih kecil. Nah, gini caranya. Caranya baru kita substitusi. Ke persamaan. Persamaan yang tadi. Yang ini nih. 2x tambah 3y sama dengan 12. Tapi kita jangan dulu naruh tanda sama dengan di sini, tapi makanya kita mau menentukan dia itu lebih kecil atau lebih besar, kayak gitu ya. Nah, titiknya 0,6 berarti masukin 2 dikali berapa? 2 dikali 0, 0 ditambah 3 dikali berapa? 6. 3 dikali 6, Bu. Kita hubungkan dengan 12. Nah, kita hitung dulu yang sebelah kiri. 2 kali 0 berapa? 0. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6? 18. Nah, gitu. 0 tambah 18, 18. Coba bandingkan 18 sama 12. Lebih besar mana? 18, Bu. Lebih besar 18. Nah, jadi ternyata dengan Rizky mengambil titik yang ada di daerah 1, ternyata pas disubstitusi itu tandanya lebih besar, gitu ya. Daerah yang lebih besar, betul tidak? Betul, Bu. Di sini baru kita simpulkan bahwa ternyata daerah 1 itu adalah daerah yang lebih besar. Paham sampai sini? Paham, Bu. Kalau daerah 2 itu adalah daerah yang lebih kecil, kayak gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, terus pertanyaannya, berarti daerah yang kita arsir itu daerah yang mana? Yaitu adalah daerah yang
sesuaikan dengan soal. Yang mau kita gambar itu adalah daerah 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Berarti kita harus memperhatikan daerah yang lebih kecil, berarti yang mana? Daerah 1 atau daerah 2? Daerah 2. Nah, berarti yang kita arsir itu adalah yang ini, gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Nah, ini, jadi sebenarnya ini lurus terus kan? Kalau garis kan lurus terus ya. Nah, ini terus aja ke bawah. Arsirannya tuh ke sini loh, kayak gitu. Gitu ya. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita menggambarkan garis seperti biasa, yaitu menentukan 2 titiknya dulu. Kemudian kita mencari daerah arsiran dengan cara mengambil salah satu titik di salah satu daerah. Jadi titik tersebut dia akan mewakili daerah 1 itu. Titik 0,6 itu dia mewakili daerah 1 untuk ditunjukkan apakah dia itu daerah yang lebih besar atau daerah yang lebih kecil gitu. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Nah, misalkan betul gitu gini caranya. Apakah kalian percaya dengan cara Ibu? Nah, kalau gak percaya kita cek bareng-bareng di sini. Di GeoGebra Ibu ada aplikasinya. 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12 ya. Nih, kita lihat bersama-sama. 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 12, gitu kan? Lihat nih, bareng-bareng 1, 2, 3. Tuh. Ketemunya di 4 sama 6, gitu kan? Betul nggak nih? Dimirip-miripin sama kita. Ini 4 sama 6 kan? 4 sama 6 ya, sama ya. Terus arsirannya kemana? Ke bawah, kayak gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, jadi kalau kita zoom out atau diperkecil, bukan diperkecil, ya kayak gitulah. Ini tuh bakal gak berujung kalau kita lihat tuh, ya. Mau sampai ratusan juga, koordinat kartesiusnya mau sampai ratusan juga tetap aja kayak gini, gitu. Paham sampai sini? Jadi garis tersebut akan membagi dua daerah, yaitu daerah yang lebih besar sama daerah yang lebih kecil. Nah, sekarang kalau misalkan ini kan pertidasamaannya ya. Sama Ibu ganti nih jadi lebih besar sama dengan ya. Jadi lebih besar sama dengan. Nah, nanti yang ke arsirnya yang atas gitu ya. Tuh, sama kan? Ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Begitu ya. Nah, itulah pertidasamaan linear 2 variabel. Jadi untuk nomor berapa ini teh? Untuk pembahasan yang kedua tuh sebenarnya cuma ini aja. Dengan caranya apa sih? Langkah yang pertama itu ngikutin yang sebelumnya ya nggak, menggambar garis ya. Itu kan? Kemudian nambah langkah selanjutnya ambil salah satu titik di salah satu daerah kayak gitu, ya. Cuman ini masih ada sebenarnya ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Belum ada. Atau udah cukuplah ini aja dulu gitu? Cukup ya? Iya sih, Ibu juga sudah merasa sepertinya kalian sudah ngebul. Gitu aja ya. Perlu ini nggak? Perlu tugas? Atau minggu depan aja lah ya, sambil beresin ini. Ya? Boleh. Sambil beresin yang sistem. Ya udahlah. Berarti kita hari ini cuma sampai pertidaksamaan linear 2 variabel. Cuman sebenarnya ada satu lagi yang perlu dibahas teh, namanya yang ini nih. Mana sih? Nah, yang terakhir itu sebenarnya ini sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, ini tuh adalah kita menggambar dalam koordinat kartesius, menggambar lebih dari satu pertidaksamaan sebenarnya kayak gitu.